Kok berisik ya? Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi. Saya akan membahas tentang presentasi saya tentang deteksi misinformasi dan upaya melawan hoax dalam kasus dugaan manipulasi sistem dalam di Sirekap KPU pada tahun pemilu 2024 ketika pemilu. Pertama kita akan membahas tentang latar belakang kenapa membahas tema ini. Yang pertama, perkembangan ICT itu dapat mempercepat proses penyebaran informasi gitu di era digital sekarang. Jadi informasi ini berkembang secara cepat dan masif di antara kita di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah media sosial yang menjadi kanal utama dan distribusi berita dan sumber informasi yang paling cepat penyebarannya. Jadi banyak orang yang memanfaatkan media sosial itu untuk mendapatkan informasi pertama yang biasa dia dapat. Ketika zaman dulu sebelum era digital itu biasanya orang mendapatkan akses terkait informasi itu dari dua sumber, sumber berita yang dibaca melalui koran dan sumber berita yang ada di berita TV dan radio. Terus yang ketiga itu ada risiko meningkatnya misinformasi dan hoax. Kenapa gitu? Karena eh, tema yang bakal dibahas ini pengaruh misinformasi dan hoax yang ada di dunia digital sebenarnya kurang lebih. Cuman objek yang diambil itu tentang si rekap yang waktu itu sempat menjadi isu dan polemik di tengah masyarakat. Yang keempat itu kasus si rekap KPU 2024 yang banyak memicu keresahan publik. Awalnya aplikasi ini kan dibuat emang sebagai aplikasi dari KPU yang mensupport tentang transparansi data ketika pemilu. Tapi eh, akhirnya malah aplikasi ini dipertanyakan kredibilitasnya gitu tentang transparansinya. Padahal latar belakang dibuat ini aplikasi ini supaya transparansi proses pemilu itu seperti apa. Tapi pada akhirnya ini malah menjadi bola liar gitu terkait aplikasi ini tersendiri. Terus yang terakhir itu menurunnya trust atau kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Terus rumusan yang masalah yang diangkat itu gimana sih pola penyebaran misinformasi ini terkait Sirekap ini yang ada di aplikasi atau platform ini? Terus yang kedua, dampaknya terhadap masyarakat itu apa? Dan yang ketiga itu gimana strategi dan deteksi upaya untuk melawan hoax dan misinformasi? Terus ada landasan teori yang kita angkat. Jadi ada information disorder menurut Wedel dan Drexen itu misinformasi sendiri uh, itu ketika kita menyampaikan informasi tapi tanpa niat merugikan tapi itu informasinya salah. Terus kalau disinformasi itu kesalahan itu yang emang diniat disengaja atau bisa dibilang seperti fitnah gitu. Nah, di sini ada penjelasannya juga misinformasi dan disinformasi. Terus metode penelitian yang diambil. Metode penelitian yang diambil itu kualitatif studi kasus. Sumber datanya itu ada media sosial. Yang pertama ada X, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Di mana di X ini orang paling banyak buat nge-share tentang berita karena formatnya teks ya. Dan juga di TikTok, ke TikTok juga lumayan penyebaran beritanya cukup cepat karena dia itu formatnya short video, jadi cukup cepat untuk penyebaran informasinya. Dan WhatsApp ini tentu karena di dalam WhatsApp ini banyak grup dan forum diskusi gitu, entah mungkin teman-teman yang punya platform di WhatsApp grup main atau misalkan grup warga atau grup kerjaan. Ini banyak yang nge-share tentang berita-berita dan tentu akhirnya menimbulkan banyak uh, informasi itu berkembang cepat di tengah masyarakat. Terus ada portal berita online. Terus bahkan ada klarifikasi resmi atau press conference dari KPU sendiri. Terus ada reporting dari Kominfo dari periode Februari sampai Maret 2024. Terus analisisnya itu deskriptif interpretatif terhadap narasi dan pola penyebaran. Di sini juga ada foto atau gambar tentang anatomi krisis eh, Sirekap pemilu tahun 2024. Ada insiden. Pertama itu viral, terus ada triggernya, pemicunya itu fragmen visual, tangkapan layar atau screenshot video, hasil rekap yang terlepas dari konteks prosedural. Yang terakhir itu reaksi publik terhadap dua hal yang udah terjadi gitu. Jadi cukup resah dan keresahannya ini sebenarnya ditimbulkan dari misinformasi dan disinformasi yang beredar di tengah masyarakat
Dan karena itu menyebarnya cukup cepat di antara X, Twitter, dan WhatsApp, dan platform media sosial lain, dan itu akhirnya menyebabkan reaksi publik itu cukup terpecah gitu pada waktu itu. Dan menimbulkan keresahan di publik yang cukup menjadi isu yang lumayan besar ya. Terus hasil analisisnya itu karakteristik hoax Sirekap itu ada pertama, itu biasanya dia terkait berita hoax itu yang pertama sih biasanya ada screenshotan tapi nggak ada konteks. Jadinya screenshotan ini jadi bola liar yang ada di tengah masyarakat. Dan karena dia bentuknya gambar dan akhirnya semua orang punya interpretasi yang beda gitu terhadap gambar itu. Terus ada narasi interpretatif yang cukup emosional. Jadi narasi ini eh, dibuat sebagai senjata untuk waktu itu untuk mungkin bisa dibilang peluru-peluru ketika waktu itu sistem politiknya lagi bergulir karena waktu itu masa-masa pemilu. Terus yang paling mungkin paling kita sadar dan notice itu terkait dugaan manipulasi sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Karena kita ngebahas tentang aplikasi Sirekap, di sini tuh banyak orang yang berpikir atau menduga banyak manipulasi sistem yang ada di Sirekap gitu, transparansi. Dia memang menjanjikan transparansi, tapi masyarakat itu udah terlanjur menilai bahwa ini aplikasi dibuat untuk memuluskan atau melancarkan kecurangan gitu. Terus ada terakhir penyebaran viral berantai atau broadcasting ya. Terus fakta resmi dari KPU sendiri sebenarnya itu udah bilang ya, udah clarify bahwa sebenarnya itu ada human error di mana mungkin aja terjadi karena aplikasi sendiri itu kan berjalan mungkin ada administrator gitu di dalamnya. Jadi human error pun mungkin bisa terjadi gitu. Karena kan automationnya pasti tetap ada tenaga manusia gitu di situ. Terus ada faktor penyebaran hoax itu yang paling banyak itu dari algoritma media sosial. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu eh, cenderung suka dengan sensasi ya, apalagi yang berbau tentang keviralan gitu. Jadi algoritma itu kan bakal menyesuaikan dengan keinginan para penontonnya yang watch time yang lagi tinggi itu apa, dan media sosial itu tuh ngebentuk itu. Jadi opini publik itu juga ditentukan dari algoritma media sosial sebenarnya. Terus respon emosional publik yang waktu itu uh, cenderung mungkin terpecah belah ya, waktu itu opininya publik terlalu terpecah belah. Terus juga banyak isu-isu yang kurang cepat untuk diklarifikasi gitu atas statement resminya. Karena sebenarnya statement resminya itu dengan isu yang bergulir di tengah masyarakat itu terlalu cepat. Isunya itu menyebarnya terlalu cepat karena teknologi digital ini yang memudahkan kita untuk mengakses informasi dari mana aja. Dan statement klarifikasinya sendiri pun saya nggak bilang cukup lambat ya, tapi emang kita kan butuh menyiapkan data, fakta, aktualnya seperti apa. Jadi butuh waktu gitu. Dan itu nggak bisa buat eh, nggak bisa buat menandingi informasi yang udah terlanjur bergulir di masyarakat. Contohnya ada di gambar ini ya. Informasi hoax itu 6 kali lebih cepat dibanding informasi faktual. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin tentang informasi faktual yang terjadi di lapangan, itu kita harus benar-benar berdasarkan fakta gitu, nggak ada opini atau nggak ada asumsi di dalamnya atau nggak ada keinginan untuk memutarbalikkan fakta. Dimana kalau misalkan kita nyebarin informasi palsu kayak contoh tadi dari screenshotan yang nggak tahu konteksnya apa, kita share ke masyarakat, kita tambahin bumbu-bumbu atau kalimat yang mungkin bisa menimbulkan kemarahan atau menggiring opini, itu bisa lebih cepat gitu. Karena kan orang itu banyak yang ngelihat itu berdasarkan dari apa yang dia lihat doang, nggak dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Terus yang keempat itu ada rendahnya literasi digital. Ah, Sebenarnya rendahnya literasi digital ini mungkin didorong dari faktor algoritma yang tadi udah dijelasin di awal. Kenapa? Karena banyak konten short video itu yang sebenarnya konteksnya itu hanya sepotong-sepotong, tapi orang akhirnya mengambil kesimpulan utuh atau penuh gitu. Terus kurangnya pemahaman sistem teknologi. Nah, ini sangat berkaitan dengan matkul ICT ya. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin tentang aplikasi itu, banyak orang yang berpikir eh,
manipulasi manipulasi data dan kecurangan itu sangat mudah terjadi. Memang betul ketika kita menggunakan database atau misalkan kita menggunakan membuat aplikasi, kecurangan, bug atau misalkan hal-hal tadi error itu faktor itu emang ada gitu setiap setiap kita membuat aplikasi, cuman nggak bakal semudah atau nggak bakal mungkin semudah itu ketika kita mencurangi data yang sifatnya itu real time sebenarnya. Jadi kalau kita mau terlalu pesimis juga sebenarnya mungkin aja terjadi. Cuman kayaknya kalau misalkan dibuat sedrama itu kayaknya nggak mungkin terjadi deh. Terus algoritma media sosial yang prioritaskan integrasi interaksi tinggi gitu. Dan mempercepat amplifikasi narasi emosional. Terus kesimpulannya itu eh, kita bisa reaktif ya, klarifikasi itu akhirnya sempat diambil upaya penanggulangan itu karena udah terlanjur ada dua, ada reaktif sama preventif. Jadi ada dua upaya penanggulangan ini yang udah terjadi dan reaksinya ya kita cukup klarifikasi cepat dan transparansi dari pemerintah sendiri. Dan preventifnya itu meningkatkan literasi digital masyarakat, edukasi verifikasi informasi, kolaborasi pemerintah, platform, dan publik. Dan kita bisa gimana sih caranya kita eh, preventif gitu dalam bermedia sosial atau mencari informasi. Kita bisa verifikasi sumber yang kredibilitas, cek sumbernya dari mana, informasi resource resminya dari mana. Mungkin banyak nih dari kanal-kanal berita gitu, tapi kan nggak semua kanal berita itu kredibel gitu. Lihat aja apakah berita itu kalau ngebuat statement atau ngebuat berita itu terlalu condong ke beberapa orang gitu opininya. Gitu terus analisis konteks. Jangan melihat sesuatu itu langsung ke trigger tanpa melihat konteks yang ada di dalam berita itu tuh apa. Jadi mungkin gambarnya terlalu ngebait ya. Padahal sebenarnya konteksnya tuh nggak kayak gitu gitu. Ada baiknya kita mungkin cukup kita buka buka kontennya apa, kita masuk baca dan sedikit mendalami menyelam atau mendalami tentang yang ada di dalam situ, konten situ. Lalu yang ketiga, evaluasi kredibilitas. Kenali bias pribadi sebelum membagikan ulang informasi. Jadi, kita sebenarnya harus punya tanggung jawab ya dalam nge-share apapun yang kita share ya ke publik. Entah mungkin ke lingkungan keluarga, kantor, atau teman. Kenapa? Karena itu ketika misalkan itu ternyata informasinya salah, itu juga kita ada andil dalam menyebarkan informasi yang salah itu gitu. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini, hoax itu sebenarnya bisa mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Kenapa? Karena opini yang ada di masyarakat itu bisa cukup bermacam-macam mengandung reaksi ya. Mungkin ada yang reaksinya itu cukup cukup dewasa, cukup wise untuk membaca berita hoax itu gitu. Ada yang mungkin cross check juga, ada yang mungkin menelan mentah-mentah dan reaksinya juga mungkin karena dia terlalu menelan mentah-mentah informasi itu sehingga akhirnya udah menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan gitu. Nah, mungkin untuk rekomendasi dari presentasi ini itu adalah edukasi literasi digital yang berkelanjutan, transparansi sistem publik, dan pengembangan deteksi hoax berbasis AI. Bisa untuk gimana caranya? Mungkin informasi-informasi ini bisa dikurasi gitu dengan AI. Kurasinya bagaimana? Di cross-check kredibilitas dari si penerbit ini yang menerbitkan berita, tulisannya gitu. Dan mungkin data-data atau sumber-sumber yang menjadi bahan dari berita itu bisa dicek apakah kredibilitas, apakah ada di tanggal segini, reportnya ada, datanya ada, sumber informasinya jelas. Itu bisa terkurasi gitu. Itu sih mungkin sedikit presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton presentasi kali ini. Terima kasih.